Halo guys, aku Alfian Fatwan. Mungkin sedikit banyaknya ini ya, sharing everything ya. Untuk tema kali ini aku ingin bahas sedikit banyaknya tentang gaya belajar dan literasi di era digital. Bicara literasi, maka kita ingat anak-anak kecil dengan minat baca buku, cerita yang tinggi, remaja di tengah kelas sedang berpresentasi atau diskusi, hingga orang-orang tua bersama surat kabar dan kopi pagi hari. Tunggu dulu. Kini mungkin tidak seperti yang itu lagi. Literasi sudah bertransformasi. Ya, katanya pembelajaran di sekolah saja sudah tak zamannya penulis berkapur. Sekarang bahkan sudah tersajikan rapi dalam sebuah slide di layar awan presentasi. Dengan canggihnya teknologi dewasa ini, anak pendidikan pasti terkena dampaknya. Segala metode pembelajaran serba berbasis teknologi daring. Banyak diantaranya bilang digitalisasi. Hal itu sudah terjadi di beberapa kampus, yang mana pasti akan menemui mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Topik yang dibahas pun bermacam-macam, dari mulai data atau big data, data mining, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, e-commerce, dan media sosial. Hal ini mungkin menjadi salah satu langkah ya setiap kampus untuk membekali mahasiswanya dengan tuntutan revolusi industri 4.0. Selain itu juga mungkin beberapa merestrukturisasi kurikulum sesuai kerangka kompetensi nasional Indonesia atau juga disebut KNI, terus juga standar nasional pendidikan tinggi SNMPTN dan nilai konservasi. Mungkin sedikit menyinggung juga kalau bicara dengan perkuliahan juga nggak jauh-jauh dari dosen juga ya. Jadi mungkin zaman sekarang dosen dengan nyamannya menulis materi yang disampaikan melalui sistem daring, seperti mungkin ya bicara di depan para mahasiswa yang saat kelas lah gitu. Tentu dengan adanya ruang untuk berkomentar atau bahkan berdiskusi. Namun akan berbeda cerita dengan mahasiswa yang tidak biasa dengan memaknai materi perkuliahan hanya lewat membaca, apalagi lewat gawai yang notabene-nya juga sulit untuk diserap materinya. Apalagi kan radiasi kayak bara elektronik itu juga cukup rasakan gitu bagi penglihatan mahasiswa. Perlu dicermati juga bahwa ada 3 gaya belajar orang gitu dalam paling mendasar. Yang pertama visual, fokus akan penglihatan. Kedua auditory, peka akan pendengaran. Ketiga kinestetik, terang dengan gerakan. Ya mungkin contoh saja mahasiswa yang kinestetik, mereka akan lebih memahami materi dengan praktek yang dinamis, diskusi mencari sumber, dan mungkin cara-cara yang sebagainya. Memang akan lebih baik jika sistem seperti daring ini dipertahankan, tapi dengan syarat ada 3 cara belajar tadi itu terakomodir dengan baik kayak gitu, baik itu mahasiswa maupun siswa di tingkat sekolah gitu. Karena dengan adanya cara yang terakomodir itu bisa membantu siswa juga atau mahasiswa itu juga belajar dengan baik, dengan optimalkan kemampuan dia gitu. Semisal kayak adanya audio visual kayak nonton film atau dari apapun itu, maka anak auditori pun akan lebih cepat memahami gitu. Terus diskusi terbuka di lapangan akan lebih memudahkan anak kinestetik. Terus ada tampilan yang menarik, dikemas secara menarik, warna-warni yang variatif dan atraktif akan memantik anak visual agar lebih cepat, agar tidak cepat bosan. Ya terlepas dari berbagai kemampuan yang dibutuhkan era sekarang, kayak seperti masalah yang kompleks, memecahkan masalah yang kompleks kayak kompleks problem solving, berpikir kritis, critical thinking, creativity, kemampuan manajemen manusia, people management, hingga bisa berkoordinasi dengan orang lain atau teamwork, memiliki kecerdasan emosional intelijen, memiliki kemampuan menilai dan mengambil keputusan atau judgment dan decision making, berorientasi pelayanan dan mengedepankan pelayanan service orientation, hingga memiliki kemampuan negosiasi. Bagaimanapun itu, aku nggak berharap lebih, tapi
kita balik ke pertanyaan awal, bagaimana terus akankah literasi dapat tumbuh sesuai aplikasi kita di zaman sebalik kita ini? Husno.